Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dari larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, hari ini di negeri kita akan ada peristiwa yang besar, yaitu pelantikan presiden, wakil dan menteri-menterinya. Pernah sama dengan saya? Alhamdulillah. Lah ketika para pejabat, apakah itu presiden, wakil, menteri dan lainnya itu dilantik, kira-kira wajah-wajahnya itu menunjukkan kesenangan apa kesedihan? Kira-kira ya, mungkin ya kemudian adalah kesenangan. Kenapa? Karena jabatan itu antara kenikmatan dan tanggung jawab. Nah biasanya yang dia adalah kenikmatannya kurang memperlambat tanggung jawabnya. Pada saat Abu Bakar didaulat sahabat-sahabat untuk jadi khalifah Rasulullah, ya, maka bukan senang gembira tapi malah sedih. Kenapa? Karena dia tidak tanggung jawab. Bapak Ibu, seandainya saja kita jadi pejabat, maka kita harus memandang dua-duanya, antara kenikmatan dan tanggung jawab, sehingga kita bisa berusaha menunaikan tugas dengan baik dan benar, bisa memberikan kemaslahatan kepada semuanya, sehingga menjadi awal kita untuk dibina sampai di akhirat. Kita awali kenapa ada jabatan atau khalifah. Menurut ajaran Islam bahwa bumi, langit dan lain sebagainya, semesta alam itu adalah yang menciptakan Allah Ta'ala. Sehingga bumi, langit itu miliknya Allah Ta'ala. Terus sebelum ada manusia, dulu ada makhluk-makhluk yang sudah pernah diutus Allah ke dunia. Kemudian mereka saling melakukan permusuhan, peperangan, bunuh-membunuh. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan iblis untuk membinasakan, sehingga iblis menjadi makhluk yang berjasa, kemudian dimuliakan di hadapan Allah. Setelah itu kemudian Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, ini jadikan ini
Iblis, aku akan jadikan khalifah di bumi yang menggantikan yang kemarin sudah kamu bunuh. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah ini akan menciptakan, menjadikan di bumi adalah khalifah, yaitu penggantiku atau pengganti makhluk-makhluk yang kemarin. Lah, melihat dari yang kemarin yang suka terjadi pembunuhan, sedangkan mereka adalah makhluk yang sangat agung, kemudian mereka berkata kepada Allah. Kalau diangkat berkata, wahai Allah, atas alufiha masnufiha, adakah engkau akan menciptakan lagi makhluk-makhluk yang suka membuat keburukan, membuat kerusakan, wasfikut dimak, dan suka menumpahkan darah? Apakah akan diulangi lagi seperti kemarin? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, sedangkan kami para malaikat ini adalah malaikat, adalah makhluk-makhlukmu yang selalu bertasbih, bertahmid dan mensucikan kepada engkau. Ya. Terus Allah berfirman, malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya Allah itu lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Ya memang satu seperti itu, seperti yang kamu katakan, tetapi di sisi yang lainnya nanti ada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah akan berikan namanya ilmu dan akal kepada manusia, sehingga orang-orang yang berakal dan berilmu itu nilainya, derajatnya, makomnya lebih tinggi dibanding dengan malaikat. Ini tabami bahwa Allah itu menjadikan malaikat sebagai khalifah di bumi. Ya. Kemudian kalau kita cermati sejak zaman Nabi Adam sampai pada zaman sekarang, di berbagai macam belahan dunia, ya, dalam berbagai macam kurun dan masa. Pada zaman Nabi Ibrahim ada seorang raja yang kafir namanya Namrud. Pada zaman Nabi Musa ada kan namanya Fir'aun, itu namanya raja kafir. Tetapi ada juga pada zaman Nabi Daud, ya, zaman Nabi Sulaiman, yang jadi raja adalah orang-orang yang beriman. Jadi secara garis besar ada dua pemimpin, pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang mengajak umatnya untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena bumi ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Dan pemimpin yang zalim, yaitu Namrud, Fir'aun dan yang sebagainya, yang mereka itu mengajak umatnya, rakyatnya untuk durhaka kepada Allah. Dan nanti Bapak Ibu, siapapun yang jadi pemimpin atau penguasa dalam semua level tingkatan, ya bisa seperti itu lagi. Bisa menjadi pemimpin yang ada seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang dolim seperti Namrud dan Fir'aun. Bahkan kita ini dalam level yang lebih kecil, jadi kepala rumah tangga, sebagai presiden rumah tangga, bisa seperti Fir'aun, Namrud, atau seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, tergantung kemana arahnya kita bawa orang yang ada di bawah pimpinan kita. Ya. Kemudian yang namanya jabatan itu hakikatnya adalah miliknya Allah.
yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki dan didapat dari orang yang dikehendaki. Maka dalam surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-26 Allah berfirman, Qul katakanlah wahai Rasulullah, Allahumma ya Allah, Malikal mulki, engkau itu adalah pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau akan berikan kekuasaanmu kepada orang yang dikehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan engkau akan menjadi atau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Ya, kalau kita lihat ceritanya Nabi Daud atau sebenarnya namanya atau ketika Bani Israel dalam keadaan tercerai-beraikan, ya, kemudian sebagian berkata kepada Nabi Samuel, mau kita ini diciptakan yang namanya pemimpin, supaya bisa memimpin kita untuk melawan pada bangsa yang lainnya. Terus singkat cerita, Allah pilihkan Tolut menjadi pemimpin. Terus Tolut itu memimpin pasukannya dari Bani Israil untuk melawan raja kafir namanya Jalut. Ya. Kemudian singkat cerita, Jalut dibunuh oleh pasukannya Tolut namanya Daud. Kok akut kita. Rojo kafirin niku jenenge Jalut, pemimpin Islam jenenge Tolut, duwe anak wae jenenge Daud. Lah Daud niku sing mangkene Jalut. Ya. Terus Tolut menjadi raja, terus Daud diangkat jadi menantunya. Ya. Jalut meninggal terus Daud sing dadi raja. Ngoten. Raja kagungan putra jenenge Sulaiman terus dadi raja. Ngoten nggih. Begitu. Sehingga meskipun keadaannya si Jalut itu sangat-sangat kuat, ya, dan pasukannya Tolut yang awalnya banyak menjadi sedikit karena tidak mampu untuk melewati suatu ujian. Jadi meskipun yang kecil itu kemudian bisa mengalahkan yang banyak dengan izinnya Allah. Dengan itu menunjukkan bahwa Allah mampu mencabut kekuasaan dari Jalut untuk diberikan kepada Tolut. Itu contohnya begitu. Ya. Kalau di negeri kita dari presiden pertama Pak Insinyur Soekarno, ya, yang dulu pernah digadang-gadang menjadi presiden seumur hidup, ya, dari 45 sampai 66 orang diganti Pak Harto, ya, yang itu adalah pangkatnya bukan jenderal tapi baru mayor jenderal, belum bintang 4 baru bintang 2. Sampai orang kan begitu, ya. Pak Harto juga begitu, selalu dijalankan dalam setiap pemilu sehingga berkali-kali menang pemilu. Nah ketika jadinya ya tetap kemudian itu namanya kekuasaan. Jadi Allah dan yang lebih mampu untuk mencabut dan melakukan kepada siapapun. Ya, Bapak Ibu, ketika beberapa sebagian negara itu pun enten pemilihan presiden sudah selesai, sudah ditetapkan pemenang tapi tidak disahkan juga ada. Jadi kemudian kita harus meyakini bahwa hakikatnya kepada miliknya Allah, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki dengan proses apapun. Ada yang lewat pemilu, ada yang lewat kudeta, dan sebagainya. Itu cuma cara saja. Ya. Kemudian yang namanya jabatan, kekuasaan atau kerajaan itu bukan semata-mata kenikmatan, tapi lebih pada tanggung jawab. Karena Nabi nanti bersabda,
Allah telah berfirman dalam hadis Rasulnya, barang siapa yang aku serai ke pengikut umatku, kemudian dia khianat, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal Bapak Ibu, baunya surga itu dapat dihirup 40 tahun perjalanan. Ya, lah kalau baunya nggak jauh, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya siapapun termasuk kita, kalau diberi amanah ngurus apapun, ya, yang kecil atau yang besar, monggo kita usahakan untuk amanah. Sebagai yang dicontoh Nabi kita dan para ulama al-Rasul al-Mahdi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ya. Terus kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada pemimpin untuk berbuat adil dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Di dalam surat yang ke-38 ayat yang ke-26 Allah berfirman utama kepada Nabi Daud sebagai raja Islam. Ya Dawud, wahai Dawud, innaka anaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya aku Allah sudah menjadikan kamu khalifahku, penggantiku, wakilku di bumi. Fakum bainan nasi bil haqqi, maka hukumilah, ya, hukumilah apapun yang terjadi pada antara manusia bil haqqi, dengan hak, dengan benar, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Ya, wala tattabil hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Karena nafsu itu cenderung mengajak pada keburukan yang akan menyesatkan. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, angsabilah, maka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Ini Bapak Ibu, kalau di surat yang lainnya dikisahkan oleh Nabi Dawud niku garwane pinten Bu? Pinten Bu? 99. Terus kemudian ada sebagian wakilnya atau pembantunya punya istri kok cantik. Terus dibatin kumpul apik sisan lah yo genep 100. Gitu. Sing batin niku seorang nabi dan seorang raja. Sinten sing wani ngeliki? Gitu. Nggak ada yang berani untuk mengingatkan. Sing mengingatkan Allah. Ya. Ketika Nabi Daud sedang ada di mihrabnya, di kamarnya berdoa Allah, terus ada 2 orang tahu-tahu masuk ke mihrab. Loh. Kamu ngapain sini masuk ke sini? Ya. Ini saya sedang sengketa dengan saudara saya ini. Kenapa? Ini minta pengadilan. Oh ya, gimana? Ini loh, saudara itu punya kambing 99. Nah, saya punya cuma 1. Nah, kalau mau dimiliki yang sini, biar katanya biar 100. Oh, itu namanya nggak adil tuh, gitu. Bahkan kalau nama hilang, ya. Oh, bahkan kembali kepada Nabi Daud. Kemudian dia beristighfar. Jadi orang yang beriman meskipun dia sebagai seorang pemimpin, seorang nabi, tapi tetap manusia, punya yang namanya salah. Ya, lah orang yang salah itu kalau diingatkan ada 2 kemungkinan. Kalau Imam Syafi'i, jika ada nasihat itu, kalau orang yang baik akan merenung, oleh akan tersinggung. Siapapun kita, kalau dinasehati kok terus direnung, berarti wong sing apik. Ini nek tersinggung, nggih berarti orang apik, gitu. Maka kita harus berusaha.
Nasihat itu adalah irodatul khair lillahi, kehendak kepada orang dengan kebaikan, untuk kebaikan, bukan untuk kenikmatan, tapi untuk kebaikan. Meskipun kadang juga pahit tapi baik, jadi bukan untuk yang indah. Terus nanti dari Nabi dikatakan, jika ada seorang pemimpin yang baik, Allah akan berikan pembantu yang baik. Pembantu yang baik itu ketika pemimpinnya benar, didukung, didorong, dibantu. Ketika pemimpinnya salah, kemudian dinasihat, diingatkan. Terus kalau Allah mengenai suatu teman yang tidak baik, maka akan kirimkan pembantu yang tidak baik, yang culas, yang bisanya cuma menjilat. Ketika berbuat kebaikan dia dukung, itu nggak masalah. Lah ketika dia berbuat salah juga didukung. Contohnya pada zaman Nabi ada namanya Fir'aun. Wa Fir'auna dil auta. Fir'aun yang punya pemasok pasak-pasak, penopang yang kuat, yang banyak. Salah adalah namanya Haman. Pateknya Fir'aun yang selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, meskipun salah. Kemudian hendaklah berbuat adil. Memang itu tidak mudah, tapi diusahakan. Adil itu adalah menempatkan pada tempatnya, yang akan menimbulkan berbagai macam manfaat dan kemaslahatan. Si orang salah disalahkan, diberi sanksi, supaya tidak muncul salah yang sama. Ini berbuat baik, maka diberi namanya reward, diberi suatu penghargaan, soalnya diulangi lagi. Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Lah salah benar ada namanya auranya masing-masing. Terutama kita yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau perbuatannya, ucapannya cocok dengan Quran, dan namanya orang-orang yang benar harus dibenarkan, meskipun adalah baik. Yang tidak benar berarti adalah yang salah. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita mudah dalam kepemimpinan atau ketaatan, Allah Ta'ala dan yang telah menciptakan bumi dan isinya, terus kemudian mengkhalifahkan kepada manusia, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada satu Nabi sebagai pemimpin atau wakilnya Allah di bumi, maka wajib untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Terus Rasul sudah ada, kemudian para penggantinya. Maka namanya pengganti Nabi manusia yang dia itu, kemudian ada yang benar, ada yang salah. Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang 65 katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan pada Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan yang alim dan hakim, Rahman dan Rahim, dan yang maha pintar dan yang maha bijaksana, tidak akan memerintahkan kepada kecuali pada hal yang bermanfaat, meskipun kadang juga rekoso tapi bermanfaat. Sehingga kalau kita taati akan mendapatkan banyak manfaat. Contoh ibadah ubudiyah, kita diperintah untuk sholat, untuk puasa. Sholat dan itu kalau dilarang kadang-kadang agak berat,
mulai banyak pas poso, wetenge luwe, ngelah dan sebagainya. Tapi akan mendatangkan kemaslahatan dunia sampai di akhirat. Allah zat yang Rahman dan Rahim, yang sayang kepada kita, yang tidak tega kita mendapatkan madharat dari apa yang ada di bumi ini. Maka kemudian sebagian makanan-makanan yang menimbulkan madharat terus diharamkan. Diharamkan kenapa? Untuk menjaga kita jangan sampai kena dampak-dampak negatif. Ya, contohnya Allah haramkan seperti daging babi dan sebagainya. Karena Bapak Ibu, kalau itu dimakan akan menimbulkan berbagai macam dampak-dampak negatif. Maka kemudian diharamkan. Ya. Terus Allah dan kemudian Rasulnya. Rasul adalah orang yang telah dipilih Allah untuk kita sebagai qudwah hasanah, yang kalau kita taati akan menjadikan hidup kita semakin efektif, semakin berdaya guna. Ya, maka katakan laqad kana uswatun hasanah. Sungguh-sungguh ada pada pribadi Rasul itu uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Kalau dicontohkan tentang kebaikan, ya, contoh dalam hal berumah tangga, ya. Nabi itu kalau pas makan, kalau nggak enak tidak komentar apa-apa, ya. Cocok tidak, boleh cocok, boleh tidak. Kita bang, tidak bu, ya. Boleh saat dikomentari. Yang penting kalau dicela, soto rasanya asinnya kalau be, padahal pun telur mangkok, ya. Itu nanti kan kita macam dulu. Atau contoh yang lainnya, ya, dalam hal berdagang atau dalam hal kita makan sebagainya. Kalau kita turuti akan mendatangkan kemaslahatan. Bahkan ada aktor Hollywood namanya Fadil, aktor namanya Fadil. Dia awalnya bukan orang Islam, terus dia cermati ternyata sunnah Rasul itu adalah menetapkan berbagai macam kebaikan. Terus dia masuk Islam gara-gara melihat pada sunnah Rasul, ya. Dalam hal makan, tidur dan sebagainya itu akan yang lebih efektif. Kemudian Bapak Ibu, dan orang-orang yang memegangkan di antara kamu, ya, yang mengurusi kita supaya mudah urusannya. Urusannya akan jadi masalah, ya. Kalau yang kita pegang kemudian kita membalelo, maka dia tidak akan mengurus kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya jadi masalah. Makanya manut kepada orang yang kita untuk kemaslahatan kita. Paintanan jatuh maka ketika terjadi masalah perbedaan dengan beda sebagainya, kalau dulu maka kembalikan kepada dan Rasulnya, kepada sumbernya yaitu Quran dan hadisnya bagaimana, ya. Kalau kemudian punya pendapat yang berbeda, ya kemudian kita saling untuk menghormati. Lah kalau kita mengembalikan semua masalah kepada Quran dan hadis, maka kita akan mendatangkan hasil yang baik, meskipun kadang-kadang juga tidak enak tapi baik, ya. Ada dua orang yang berseteru dalam hal mengurus air di ladangnya, ya. Dan B punya ladang, kemudian airnya kan oleh dari atas ke bawah. Kemudian yang punya ladang di bawah itu maunya ladangnya dipenuhi air dulu, ya, sekali ya, terus dia juga ingin seperti itu. Terus Nabi katakan bahwa itu airnya dari atas ke bawah, maka yang lebih berhak adalah yang di atas, ya, yang meladangkan dulu satu mata kaki, baru kemudian yang di bawah
Ya, nah kalau melakukan itu maka yang doakan merasa dirugikan merasa saja. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi kalau ada masalah apapun monggo kita kembalikan kepada Quran dan itu supaya mendatangkan kemaslahatan. Ya, masalah mungkin masalah sunat ya atau nanti yang lainnya puasa ada perbedaan pendapat ya posone Rebu nopo Kamis to Pak kita enten sing pakai ruya ada yang pakai nopo bisa ya saya pakai hisab nggak pernah rupiah saya penting dihitung ya dan sebagainya maka kemudian kalau dipakai masing-masing ya yang pakai hisab monggo yang pakai rupiah ya monggo ya saling kemudian saling menghormati nah, kembali pada lagi jadi Bapak Ibu hakikatnya jabatan kepala suatu amanah yang besok akan diperoleh dalam Allah. Meskipun orang itu punya jabatan sekecil apapun tetap akan juga bertanggung-jawaban. Nabi sabda kullukum ra'in wa anroyati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin dan akan diberikan jabatan dari apa yang dipimpin. Tingkat negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, RT, RW, rumah tangga. Bahkan itu juga suatu pemimpin membebaskan anak dan harta semuanya. Bahkan seorang budak juga begitu. Maka kita semuanya berusaha menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Kemudian kepada negara kita, kepada siapapun yang jadi pemimpin negara kita, semoga diberi hidayah bisa menjadi pemimpin yang adil, bijak dan amanah. Ini yang harus disampaikan oleh ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.